Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dharma Kirtis, nomor F551 19051. Sini saya akan menjelaskan tugas pemrograman jaringan. Nah, di sini poin-poin yang saya akan jelaskan yaitu konsep kelas dan objek, dan kelas member, yaitu properties dan method. Baik, kita masuk saja. Konsep kelas dan objek. Kelas dan objek merupakan bagian utama dari OOP atau Object Oriented Programming atau pemrograman berorientasi objek. Jadi kelas dan objek ini itu bagian utamanya, bagian utamanya. Nah, OOP sendiri itu adalah metode pemrograman yang berbasis dan berdasarkan objek. Kalau yang lain biasanya berdasarkan logika atau yang lain. OOP ini dia berdasarkan objek. Kelebihan itu dari OOP itu sendiri yaitu kita mudah untuk membuat objek baru dengan menggunakan satu buah kelas. Di satu buah kelas itu kita bisa pakai berulang-ulang kali untuk membuat banyak objek baru. Oke. Jadi kelas itu kalau mau diibaratkan itu bisa berupa sebuah cetakan atau blueprint. Nah, soalnya objek itu adalah hasil dari cetakan tersebut. Jadi kelas itu seperti cetakan, jadi kita gunakan kelas itu untuk membuat sebuah objek baru yang nanti kita bisa gunakan berulang-ulang kali. Jadi sebuah kelas itu bisa kita gunakan untuk menciptakan banyak objek sesuai yang kita mau. Lalu untuk membuat sebuah kelas, caranya adalah yaitu menulis kelas lalu nama kelasnya, karena kelas my class, baru isi kelasnya itu nanti ditutup oleh kurung awal seperti fungsi begitu. Lalu anggota dalam kelas itu punya akses specifier. Akses specifier itu seperti public atau private, itu dia mengatur mengatur anggota kelas-kelas itu bisa dipakai oleh kelas lain atau tidak. Nanti itu akan dibahas oleh temanku. Nah, untuk menggunakan anggota kelas kita bisa pakai operator dot. Misalnya ini ada nama kelas, nama objek, yaitu misalnya objek 1 dot, misalnya anggota kelasnya nama, seperti itu, objek 1 dot nama, untuk mengakses objek untuk mengakses anggota kelas tersebut. Nah, kita masuk ke kelas member. Kelas member atau anggota kelas di OOP ini ada dua, yaitu property dan method. Property itu dia sebuah karakteristik atau atribut dari sebuah kelas. Nah, itu misalnya dia kayak variabel, misalnya seperti integer umur, string nama, seperti itu. Nah, method itu dia itu apa yang kita bisa lakukan dengan kelas tersebut. Dia itu metode ini bagaimana cara kita menggunakan kelas tersebut, apa yang kita bisa lakukan. Jadi seperti itu. Metode ini dia berupa fungsi yang ada dalam kelas. Fungsi itu bisa mengembalikan nilai atau tidak. Kalau diibaratkan, misalnya kita ada kelas mobil. Nah, kelas mobil itu propertinya itu bisa berupa pintu, lampu, warnanya, roda, ya seperti itu. Kalau metodenya itu ya kita misalnya untuk jalan atau merem. Kita saja contohnya di Visual Studio. Oke, kita buka. Sini saya akan buat sebuah kelas, namanya pegawai. Kelas pegawai. Di kelas pegawai ini saya ingin buat properti public, string nama, lalu public string integer umur, seperti ini. Ini propertinya. Lalu saya ingin punya sebuah method, kita buat fungsi sini, public void, nama fungsinya yaitu misalnya fungsi
grid. Tidak ada parameternya. Nah, grid ini kita tulis saja console dot write line. Write line opening. Ini kita tulis nama saya, tunggu ya. Nama saya adalah variabel nama, dan saya yang baru umur saya, umur tahun, seperti ini aja. Jadi ini kelas yang sangat sederhana sekali. Nah, coba kita akan buat objek baru. Membuat objek, kita tulisnya misalnya kita tulis seperti people, orang satu, dot seperti ini, pegawai orang satu, seperti ini. Lalu sama dengan new, kita deklarasi objek baru, new pegawai. Nah, lalu kita ingin masukkan namanya dan umurnya. Nah, seperti ini, orang satu dot nama sama dengan saya Dharma. Kenapa ada error? Kita lihat dulu kenapa ya. Ini langsung orang satu dot umur sama dengan 20. Oke, lalu kita fungsi grid, ya, tulisnya orang satu dot grid. Oh ya, ini saya lupa tanda kurungnya. Oke, sudah aman. Nah, seperti ini. Jadi kalau saya jalankan dia akan masukkan nama saya adalah Dharma, umur saya 20 tahun. Seperti ini. Ini kita lihat. Seperti ini. Nama saya adalah Dharma, umur saya 20 tahun. Oke, sudah. Ini kalau misalnya metodenya yang tidak punya parameter atau yang tidak punya parameter. Saya ingin tambah lagi satu properti public int kaji. Nah, lalu saya ingin buat metode baru public plus public integer, kamu mengembalikan nilai integer, plus sini kita tulis uang, int uang.
Ini kita return nilainya gaji sama dengan gaji tambah uang, seperti ini. Ini untuk pertama. Lalu kita ingin tambah, kita tambah sini gaji orang satu dot gaji sama dengan misalnya kita tulis 100.000. Oke. Nah, kita sini lagi kita mau tambah gajinya, jadi diupdate nanti gajinya lewat objek ini, orang satu dot gaji orang satu dot plus. Oke, kita isi dia punya nilai 50.000 seperti ini. Lalu kita grid lagi. Oh ya, lupa ini kita harus tambah juga di sini baru console write line dolar tanda kutip gaji saya adalah gaji saya itu RP gaji. Oke, seperti ini. Nah, ini kalau kita jalankan, yang pertama adalah tweet yang biasa, jadi nama saya adalah Dharma, umur saya 20 tahun, lalu gajinya, nah, ini kan gaji yang pertama 100.000, lalu yang kedua ini saya ada namanya sama, gajinya tambah, karena tadi saya pakai metode plus yang dia akan nambah gajinya. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang konsep kelas dan objek, dan juga anggotanya yaitu properti dan method. Oke, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Riandi Dwi Tama Johari, Stambuk F551 19049. Selanjutnya saya akan menjelaskan constructor dan access modifier pada C#. Tetapi saya akan menjelaskan terlebih dahulu constructor pada C#. Jadi constructor merupakan metode khusus yang digunakan untuk menginisialisasi sebuah objek dalam satu kelas. Nah, jadi constructor ini adalah metode khusus. Jadi constructor ini merupakan member yang ada pada kelas, digunakan untuk menginisialisasikan sebuah objek. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa constructor merupakan member spesial dari kelas yang mengeksekusi setiap objek baru pada kelas. Nah, kemudian ada juga yang mengatakan bahwa constructor adalah member function khusus yang dijalankan secara otomatis pada saat objek dibuat, yakni pada saat proses instansiasi objek. Nah, kemudian konsep dasar constructor. Nah, jadi constructor ini dipanggil ketika sebuah objek dibentuk. Nah, jadi setelah kita membuat kelas, kemudian kita ingin membuat objek dari kelas tersebut, nah kita akan memanggil constructor tersebut setelah bersamaan dengan kita membuat sebuah objek seperti itu. Dan constructor memiliki nama yang sama dengan nama kelas. Jadi misalnya kita membuat kelas mahasiswa, constructor yang kita buat namanya juga harus mahasiswa, jadi harus sama dengan nama kelasnya. Kemudian constructor tidak mempunyai return type, dan semua kelas memiliki constructor secara default. Nah, jadi apabila kita tidak membuat constructor, maka sistem yang akan membuatkan kita constructor default. Nah, constructor default ini adalah constructor tanpa parameter, sehingga kita tidak dapat mengatur nilai awal untuk field yang ada pada kelas. Nah, jadi sebenarnya tidak masalah kalau kita ingin membuat atau tidak membuat constructor di kelas seperti itu.
tetapi ada baiknya kita membuat konstruktor agar lebih memudahkan dalam penulisan kode program, dalam menginstansiasi objek seperti itu, supaya tidak perlu menginstansiasi objek berulang-ulang kali, karena adanya konstruktor ini sangat membantu. Nah, kemudian untuk membuat konstruktor di C#, saya akan mengimplementasikannya, saya akan mempraktekkannya langsung di IDE Visual Studio 2019. Nah, saja kita ke Visual Studio-nya. Di sini saya sudah membuat project bernama latihan konstruktor 1. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kode programnya masih kosong. Pertama-tama, kalau kita ingin membuat konstruktor, kita harus membuat kelas terlebih dahulu. Di sini misalnya saya ingin membuat kelas mahasiswa. Nah, kemudian di dalam kelas mahasiswa ini ada namanya field. Nah, field ini saya ingin isi fieldnya misalnya public string nama. Nah, jadi di sini identifiernya, access modifiernya adalah public, tipe data string, nama fieldnya adalah nama. Nah, kemudian public string stambuk, kemudian public double TK. Nah, seperti ini. Jadi saya kasih komentar terlebih dahulu, ini merupakan field dari kelas mahasiswa. Nah, kemudian bagaimana apabila kita tidak membuat sebuah konstruktor? Kita tidak membuat konstruktor, kita langsung menginstansiasi objek. Kita tuliskan di sini mahasiswa. Untuk membuat objek, kita nama kelasnya terlebih dahulu, kemudian nama objeknya misalnya mahasiswa 1. Kemudian kita tuliskan keyword new untuk membuat sebuah objek, kemudian diikuti dengan konstruktornya. Nah, ini adalah konstruktor. Kita di sini memanggil konstruktor, tapi di sini kita tidak membuat konstruktor. Nah, di sini kita hanya membuat field di kelas mahasiswa. Nah, jadi sebenarnya ini tidak akan menyebabkan error, karena di balik layar sebenarnya sistem telah membuatkan kita konstruktor. Sistem akan membuatkan kita konstruktor default. Sehingganya apabila kita menjalankan kode program ini, maka tidak akan menampilkan apa-apa seperti itu. Karena konstruktor yang ditampilkan adalah tidak memiliki isi seperti ini, tidak menampilkan apa-apa. Dan kita membuat konstruktornya. Untuk membuat konstruktor, kita cukup mengetikkan TTOR, kemudian grep tab 2 kali. Ini konstruktornya tadi sesuai yang saya sudah jelaskan, namanya sama dengan nama kelas. Di sini namanya adalah mahasiswa juga. Seperti itu. Kemudian misalnya di sini saya ingin menampilkan konsol titik readline. Halo, saya adalah seorang mahasiswa. Nah, apabila kita jalankan, nah maka akan menampilkan halo, saya adalah seorang mahasiswa. Karena ini akan memanggil, nah ini mahasiswa ini akan mengeksekusi konstruktor yang kita buat seperti itu, dan akan menampilkan halo, saya adalah seorang mahasiswa seperti itu. Kemudian kita kembali ke slide-nya. Sekarang membuat konstruktor dengan parameter di C#. Jadi tadi kita hanya membuat konstruktor untuk menampilkan halo, saya adalah seorang mahasiswa di layar. Nah, bagaimana apabila kita ingin memberikan parameter? Nah, bisa. Dari konstruktor ini dapat menerima satu atau lebih dari satu parameter yang digunakan untuk menginisialisasikan field pada kelas. Nah, jadi kita kembali saja ke Visual Studio-nya. Ini tadi kita hanya menampilkan halo, saya adalah seorang mahasiswa. Nah, sebenarnya konstruktor ini digunakan untuk menginisialisasikan nilai dari field yang ada pada kelas mahasiswa. Nah, inilah gunanya parameter. Di sini misalnya saya ingin kita isikan terlebih dahulu parameternya. Parameter pertama adalah nama mahasiswa, tipe string. Parameter kedua juga string, stambuk mahasiswa. Kemudian parameter ketiga juga ini double, IPK mahasiswa. Nah, kemudian di sini is titik nama
sama dengan nama mahasiswa, dan this titik tambuk sama dengan nama mahasiswa. Dan this titik IPK sama dengan IPK mahasiswa. Nah, maksud dari ketiga baris kode program ini adalah nilai yang diisikan kepada parameter pertama adalah nama mahasiswa ini akan diberikan diassign pada field nama. Nah, field nama yang ada di sini di kelas mahasiswa. Nah, begitu juga pada parameter kedua stambuk mahasiswa. Di sini merujuk kepada field stambuk. Nah, kemudian IPK di sini parameter ketiga merujuk kepada field IPK. Nah, inilah gunanya kode program ini, baris kode ini. Selanjutnya, di sini kita sisa memberikan nilai di parameter konstruktor. Kan tadi tidak ada nilainya. Di sini kita misalnya mengisikan Riyandi. Kemudian parameter kedua adalah stambuk F551 19049. Kemudian parameter ketiga adalah IPK hanya 3,2. Nah, jadi di sini parameter pertama Riyandi merujuk ke ini, parameter pertama di sini nama mahasiswa. Parameter kedua F551 seterusnya adalah di sini stambuk mahasiswa. Kemudian 3,2 ini adalah parameter ketiga IPK mahasiswa. Untuk menampilkannya kita coba konsol write line. Nah, halo, nama saya ini satu titik nama dan stambuk mahasiswa satu titik stambuk. Kemudian IPK hanya mahasiswa satu titik IPK. Nah, coba kita jalankan kode programnya, maka akan tampil halo, nama saya Riyandi, stambuk F551 19049 dan IPK 3,2. Nah, bagaimana apabila kita ingin menginstansiasi objek baru? Nah, maka kita cukup memberikan nilai ke parameter konstruktor tadi. Nah, di sini misalnya saya ingin membuat mahasiswa 2. Mahasiswa 2 dan di sini adalah Ferry. Parameter pertama Ferry, kemudian F551 070 dan IPK misalnya 3,4. Nah, untuk melihat hasilnya kita copy saja yang tadi dan kita pastikan, kita ganti nama mahasiswanya. Di sini mahasiswa 2, satu diganti jadi 2. Nah, kita jalankan lagi, akan tampil halo, nama saya Ferry, stambuk F551 19070. Nah, seperti itu. Jadi ini akan sangat memudahkan dengan adanya konstruktor berparameter. Kita kembali lagi ke slide-nya. Dan overloading pada konstruktor. Jadi C# juga mendukung overloading pada konstruktor, yang berarti bahwa kita dapat memiliki lebih dari satu konstruktor dalam satu kelas. Nah, dengan serangkaian parameter yang berbeda, jadi parameternya bisa beda-beda setiap konstruktor. Nah, kemudian pemanggilan konstruktor pada saat objek dibentuk bergantung pada cara kita menginisialisasikan objek tersebut. Nah, langsung saja saya praktekkan di Visual Studio. Nah, di sini kan saya hanya membuat satu konstruktor. Nah, bagaimana apabila kita membuat lebih dari satu konstruktor? Nah, di sini isinya konsol line halo, nama halo ya. Kemudian saya berikan komentar di sini. Ini adalah konstruktor pertama, misalnya parameter yang tidak memiliki parameter, ini konstruktor pertama misalnya. Kemudian saya buat lagi konstruktor yang kedua.
Di sini dua parameternya, ada nama dan ada stambuk. Stambuk siswa. Nah, di sini saya tulis ini adalah konstruktor kedua. Nah, ini dan this nah di sini kita sudah memiliki 3 konstruktor. Saya kasih komentar dulu yang konstruktor ketiga. Ini adalah konstruktor ketiga. Nah, jadi ada 3 konstruktor. Yang pertama, konstruktor tanpa parameter akan menampilkan halo, saya adalah seorang mahasiswa. Kemudian ada konstruktor kedua dengan 2 parameter, hanya nama dan stambuk. Kemudian ada konstruktor ketiga, nama, stambuk, dan IPK. Nah, kemudian di sini tadi dijelaskan bahwa pemanggilan konstruktor pada saat objek dibentuk bergantung pada cara kita menginisialisasikan objek tersebut. Nah, jadi di sini misalnya saya ingin membuat mahasiswa objek baru, mahasiswa 3 misalnya, mahasiswa 3. Tapi konstruktornya ini tidak memiliki parameter. Maka di sini yang akan dijalankan adalah baris kode ini. Baris kode ini akan mengeksekusi konstruktor pertama. Coba kita jalankan. Kita jalankan. Akan tampil, halo, saya adalah seorang mahasiswa. Kenapa? Karena ini yang dijalankan adalah konstruktor tanpa parameter. Kan tadi dibilang sesuai dengan apabila kita sesuai dengan kita menginisialisasikan objek tersebut. Nah, misalnya saya ingin membuat lagi mahasiswa, objek baru mahasiswa 4. Nah, new mahasiswa parameternya 2. Nah, parameternya 2 adalah misalnya Fajar. Dan stambuknya F551-19072. Nah, ini hanya 2 parameternya, maka yang akan dijalankan adalah akan mengeksekusi konstruktor kedua. Nah, karena parameter yang dimasukkan adalah 2, seperti itu. Coba kita jalankan. Nah, kita kalau mau jalankan kita harus ini ya, pilihkan ini lagi, right line, kita copy dulu dan kita tambahkan mahasiswa 3. Nah, kita jalankan lagi, maka akan tampil di sini. Mahasiswa 4 harusnya 4. Karena mahasiswa 3 tadi tidak memiliki parameter. Kita jalankan lagi, maka akan tampil di sini. Halo, nama saya Fajar, stambuk F51072 dan IPK 0. Nah, karena kita tidak memberikan nilai untuk IPK tersebut, jadi yang akan dijalankan adalah konstruktor kedua. Seperti itu. Jadi itu adalah maksud dari overloading pada konstruktor. Dan kita coba kembali lagi. Saya close dulu. Kita kembali ke slide-nya. Konstruktor dapat menghemat waktu. Nah, jadi yang dimaksud di sini adalah dengan kita menggunakan konstruktor akan memudahkan dalam hal efisiensi waktu, penulisan kode program, dan juga baris penulisan kodenya. Nah, akan lebih singkat. Kemudian konstruktor juga akan memudahkan apabila kita ingin menginstansiasi objek, banyak objek sekaligus dalam satu kelas. Nah, saya akan memberikan contohnya di sini. Kalau kita tidak memiliki konstruktor, maka di sini kalau kita ingin menginisiasikan objek, dan saya ingin membuat mahasiswa 5. Kalau misalnya kita tidak memiliki sebuah konstruktor,
kalau kita ingin menginisialisasikan nilai dari field kelas mahasiswa, maka kita harus menginisialisasikannya secara manual, begitu, bukan seperti ini. Nama sama dengan misalnya Dharma, dan mahasiswa 5 harusnya titik Stambuk sama dengan F55119051, dan untuk IPK-nya hanya 3,1. Kita coba jalankan di sini. Coba dulu. lima. Nah, kita jalankan. Maka akan tampil, halo, nama saya Dharma, Stambuk F551051, IPK 3,1. Nah, jadi di sini kita bisa lihat bahwa kalau kita tidak memiliki konstruktor, kita harus menginisiasikan objeknya ini secara manual. Kita harus menuliskan 3 baris kode tambahan. Nah, ini akan sangat merepotkan apabila kita ingin membuat banyak objek. Nah, di sini kita lihat dengan konstruktor kita hanya membutuhkan 1 baris kode untuk membuat 1 objek. Nah, kemudian ini akan menghemat waktu juga karena kita tidak perlu menuliskan banyak kode secara berulang. Seperti itu. Kita cukup memasukkan nilai kepada parameter konstruktor yang sudah kita buat. Kemudian saya akan menjelaskan akses modifier pada C#. Jadi, akses modifier itu dikenal juga dengan hak akses atau pengubah akses. Digunakan untuk mempertahankan konsep enkapsulasi data dengan secara khusus membatasi akses data variabel menggunakan beberapa kata kunci tertentu atau keyword tertentu. Nah, keyword ini sebentar saya akan jelaskan masing-masing apa maksudnya. Kemudian ini digunakan untuk menentukan aksesibilitas atau ruang lingkup dan fungsionalitas variabel tertentu dalam aplikasi C#. Nah, kemudian ini adalah jenis-jenis akses modifier di C#. Terdapat 5, yaitu akses modifier pertama adalah public, kemudian ada private, ada protected, ada internal, ada protected internal. Nah, untuk yang pertama adalah public access modifier atau penentu akses publik. Nah, merupakan penentu akses yang paling umum digunakan dalam C#. Nah, karena saya sendiri tadi juga sudah menggunakan akses modifier publik ini dalam membuat field kelas mahasiswa. Nah, kemudian akses modifier publik ini merupakan salah satu pengubah yang memungkinkan programmer untuk mengekspos semua variabel dan metode anggotanya di luar lingkup kelas. Nah, kemudian anggota kelas yang dinyatakan sebagai publik dapat diakses dari mana saja dalam kode program. Nah, contohnya di sini adalah saya akan mempertanya kembali. Nah, kita bisa lihat di sini pada field yang sudah kita buat. Di sini akses modifiernya adalah public. Nah, di mana field nama ini dapat diakses di luar kelas mahasiswa. Nah, di sini buktinya adalah tadi kita sudah mengakses. Nah, kita sudah akses di sini field nama dari kelas mahasiswa di kelas program. Jadi, artinya ini kita akses di luar kelas mahasiswa dan tidak terjadi error. Nah, kenapa? Karena kita menggunakan akses modifier publik. Begitu pula dengan konstruktor yang kita buat. Seperti itu. Jadi, kita bisa mengaksesnya di luar kelas mahasiswa. Kemudian, private access modifier atau penentu akses pribadi. Nah, ini merupakan salah satu pengubah yang ruang lingkup aksesibilitasnya hanya terbatas di dalam kelas atau struk di mana mereka dinyatakan. Nah, anggota private tidak dapat diakses di luar kelas. Nah, misalnya seperti ini. Saya kembali ke Visual Studio. Misalnya di sini untuk membuat field nama, saya menggunakan access modifier private. Nah, di sini bisa kita lihat langsung ada errornya. Ada error apabila kita jalankan, maka akan menampilkan pesan error. Akan menampilkan pesan error. Di sini adalah errornya mahasiswa titik nama is inaccessible due to its protection level. Nah, artinya di sini
field nama di sini karena akses modifiernya private, kita tidak bisa mengaksesnya di luar kelas mahasiswa seperti itu. Nah, ini buktinya terdapat banyak, ada 5 kita mengakses field nama ini, dan itu tidak bisa karena kita di sini mengaturnya akses modifiernya adalah private. Apabila kita kembalikan ke public, maka errornya akan kembali hilang. Nah, itu adalah salah satu buktinya. Itu contohnya. Kemudian ada akses modifier yang lain, ada protected access modifier. Nah, jadi akses modifier yang paling sering digunakan di C# itu adalah 2 tadi ya, public dan private. Nah, ini ada juga yang lain, ada protected access modifier. Nah, akan membuat member dan kelas hanya bisa diakses dari kelas itu sendiri, tapi dan subkelasnya atau anak dari kelasnya, seperti itu. Jadi ini mirip dengan private, tetapi ini bisa juga subkelas dan anak kelasnya, seperti itu. Dan memiliki sifat yang tidak dapat diakses dari luar kelas, tapi masih dapat diakses dari dalam kelas maupun anak kelasnya. Nah, kemudian ada yang namanya internal access modifier atau penentu akses internal. Akan membuat kelas hanya dapat diakses dengan kode apapun asal pada assembly yang sama. Nah, internal digunakan untuk menentukan bahwa akses terbatas pada assembly saat ini, sehingga tipe atau anggota dapat diakses oleh kode apapun dalam assembly yang sama, tapi tidak dari assembly lain. Nah, kemudian ada akses yang modifier lain, ada internal protected access modifier atau penentu akses internal yang dilindungi. Nah, ini memungkinkan kelas apapun dalam menyembunyikan variabel, anggota, dan metode kelas dari objek kelas tambahan dan yang ada dan metode terkaitnya. Nah, selain dari kelas anak yang ada dalam program atau aplikasi yang sama. Nah, jadi ada 5 tadi akses modifier yang ada pada C#. Jadi ada public, ada private, ada internal, protected, dan internal protected. Tapi yang paling banyak digunakan hingga saat ini adalah public dan private access modifier. Baik, jadi sekian penjelasan dari saya. Kemudian untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, materi selanjutnya yaitu inheritance akan dilanjutkan oleh saya, Firman Chandra, Stambuk FD 551919070. Baiklah, untuk inheritance atau pewarisan, konsepnya yaitu ada kelas yang akan menjadi parent class, yaitu di tanda kutip orang tua atau asal dari kelas yang nantinya akan mempunyai anak atau child. Nah, child ini akan akan mewarisi hal-hal yang ada pada parent class. Jadi untuk ini pada bagian kodenya, pertama yaitu deklarasi pustaka, kemudian namespace, kemudian ini ada kelas namanya job character. Isinya adalah public string knight yang berisi string forward dan public sword yang berisi yaitu method void yang berisi console write line slash. Kemudian di bawahnya, ini di sini ini adalah contoh cara penggunaan dari inheritance ini, yaitu ini kelas, tuliskan nama kelasnya ya sebagai ini job character. Di sini saya posisikan sebagai parent. Kemudian paladin sebagai paladin sebagai child. Nah, paladin titik 2 job character yang berarti paladin mewarisi apa-apa saja yang ada pada job character. Kemudian ada public string white knight yang berisi the holy knight. Kemudian jangan lupa semikolon. Nah, selanjutnya untuk programnya, bagaimana cara membuktikannya? Kelas program ada punya void main string yang berisi paladin my
my char, yaitu karakterku, yaitu adalah new paladin. My character dot sword, yaitu ini sebagai penghubung antara my char, yaitu yang baru saja dibikin yang di sini, akan berhubungan sama void yang ada di atas sini. Itu adalah my char dot sword. Kemudian di konsol write line my char, yaitu yang ini my char dot knight, yang berarti dia akan mereferensi ke knight, yaitu forward, yang isinya forward tadi. Kemudian selanjutnya ditambah string kosong. Kemudian di sini my char dot white knight. White knight isinya apa? The holy knight. Jadi di sini akan ada tiga line. Yang pertama my char dot sword, yang berarti isinya apa? Slash, karena my char ini mereferensi pada void sword yang berisi slash. Kemudian my char dot knight itu akan berisi forward, yang berarti dia mereferensi ke atas sini. Kemudian untuk my char dot white knight akan mengunculkan pesan the holy knight. Mari kita tes. Slash forward and holy knight. Oke. Jadi esensinya di sini adalah pada bagian ini, kelas paladin titik 2 job karakter. Karena pewarisan ini kata sintaks khususnya adalah ini titik 2, yang berarti paladin ini mewarisi apa-apa saja yang ada pada job karakter. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Rawan, Tambuk F551-1901. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya. Untuk materi yang saya jelaskan adalah polymorphism. Polymorphism berasal dari bahasa Yunani, yaitu poly yang artinya banyak dan morphos yang artinya bentuk. Polymorphism atau polymorphisme dalam OOP adalah sebuah prinsip di mana kelas dapat memiliki banyak bentuk, metode yang berbeda-beda meskipun namanya sama. Bentuk di sini dapat diartikan isinya berbeda, parameternya berbeda, dan tipe datanya berbeda. Keuntungan menggunakan polymorphism salah satunya yaitu menghindari duplikasi objek. Tipe polymorphism ada dua, yaitu static polymorphism dan dynamic polymorphism. Polymorphisme statik menggunakan metode overloading, yaitu suatu keadaan di mana beberapa metode memiliki nama yang sama, namun parameter metodenya berbeda. Sedangkan untuk dynamic polymorphism atau polymorphisme dinamis menggunakan metode overriding, yaitu suatu keadaan di mana metode mempunyai nama yang sama dan fungsionalitas yang sama, namun cara kerja fungsionalitasnya berbeda. Pada override method diharuskan menggunakan inheritance agar dapat digunakan pada setiap kelas-kelas yang nantinya akan diwariskan. Baiklah, untuk program polymorphism langsung saja kita ke Visual Studio. Di sini saya akan mencoba membuat sebuah program di mana ada polymorphisme yang menggunakan metode overriding. Di mana seperti yang saya jelaskan sebelumnya, apabila kita menggunakan metode overriding, kita bisa membuat metode dengan nama yang sama, tetapi dengan fungsionalitas yang berbeda. Baiklah, di sini saya akan mencoba membuat polymorphisme di mana untuk kelas utamanya ada berisi mobil, kemudian untuk subkelasnya berisi merek-merek mobil yang ada di Indonesia. Baiklah, kita buat kelas yang pertama atau kelas utamanya atau parent kelasnya. Kita namanya saja mobil. Kemudian kita buat sebuah metode di dalamnya. Public void. Kita sebut saja public void-nya sebagai merek. Nah, kemudian di sini kita tampilkan saja console right line.
dimana kita buat sini fungsinya nanti untuk menampilkan kalimat merek mobil yang laris di Indonesia. Nah, kemudian sekarang kita buat itu subkelasnya atau child kelasnya atau kelas yang nantinya akan diwariskan. Kita Ctrl C, kita buat 2 subkelas. Nah, untuk subkelas yang pertama kita kasih nama saja mereknya Honda. Kemudian untuk fungsi menampilkannya nanti kita tampilkan saja Honda Rio. Nah, untuk yang ini kita ubah jadi kelasnya kita namai saja Suzuki. Kemudian merek biarkan. Kemudian yang fungsinya untuk menampilkan nanti Suzuki Kiri. Oke, di sini kelas utamanya dan subkelasnya sudah jadi. Kemudian kita buat untuk kelas untuk menampilkan ketiga kelas tadi nih hasilnya. Nah, di sini kita buat objek untuk kita pakai pendeklarasian M. Kita deklarasikan variabel M untuk mobil. Kemudian ini mobil. Kemudian di sini kita M cek dan kita panggil fungsi merek yang ada pada kelas mobil. Kemudian kita buat objek untuk ini. Nah, di sini kita ganti jadi H untuk Honda. Kemudian di sini kita ganti jadi di sini untuk kelas Suzuki kita ganti jadi S. Kemudian di sini kita ganti S juga. Di sini kita tuliskan konsol key supaya nanti programnya tidak langsung tutup saat selesai dijalankan atau selesai dijalankan. Jadi kita taruh console.ready. Nah, di sini kita lihat masih ada error. Ternyata di sini saya lupa melakukan inherit atau pewarisan tetapi .2.mobil supaya kelas Honda bisa mewarisi field dan metode dari kelas mobil atau parent kelasnya. Sini pada kelas Suzuki juga kita taruh. Nah, di sini sudah tidak ada error. Kita coba jalankan programnya. Nah, di sini programnya sudah jalan, tetapi tiap kelasnya belum menjalankan fungsinya masing-masing, atau itu subkelasnya masih menjalankan fungsi dari parent kelasnya. Nah, di sini ternyata saya lupa terhadap satu kunci yang diberikan pada sisar supaya bisa. Ternyata sini pada parent kelasnya harus kita taruhkan virtual. Kemudian untuk subkelasnya atau kelas yang diwariskan ini kita taruhkan override. Nah, di sini override. Nah, di sini kita lihat sudah tidak ada yang kuning ataupun yang error, yang warni. Baiklah, kita jalankan. Nah, di sini kita lihat programnya sudah jalan dan menjalankan fungsinya masing-masing. Kelas
kelas utamanya menjalankan fungsi untuk menampilkan merek mobil yang laris di Indonesia. Untuk kelas Honda menampilkan Honda Brio, dan kelas Suzuki menampilkan kalimat Suzuki Carry. Nah, berarti inilah yang dimaksud dengan polimorfisme, di mana kita punya menggunakan metode overriding, di mana kita punya metode dengan nama yang sama. Di sini kita punya metode nama yang sama, yaitu merek di 3 kelas ini, tetapi fungsinya atau yang dijalankan berbeda. Nah, itu tadi penjelasan dari saya untuk materi polimorfisme atau polymorphism. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya Muhammad Fajri Faiz, tambuk F551-19072. Di video ini saya akan melanjutkan materi sebelumnya yang telah dijelaskan oleh teman saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang abstraction dan interface pada C#. Oke, untuk yang pertama itu abstraction. Definisi abstraction sendiri yaitu adalah sebuah kelas yang berfungsi untuk menyembunyikan detail fungsi dari sebuah kelas. Tipe kelas ini biasanya digunakan untuk mendefinisikan base class pada suatu program dan dideklarasikan tanpa adanya implementasi. Terus, abstrak ini terdapat 2 pada C#, yaitu abstrak class, yang dimana itu merupakan kelas yang mengandung metode abstrak. Abstrak kelas biasa digunakan untuk membuat sebuah metode tanpa adanya implementasi secara langsung. Nah, untuk yang kedua itu ada abstrak method, atau biasa metode yang digunakan dalam abstrak kelas. Sama seperti abstrak kelas, abstrak method ini tidak memiliki fungsi dalam tubuhnya. Nah, untuk implementasi kita lanjut saja ke Visual Studio. Nah, ini sudah program yang sudah jadi. Untuk di sini ada abstrak class, kemudian di sini ada metode dari abstrak yang tidak memiliki tubuh atau no body, itu public abstract void. Saya kasih nama suara value-nya suara hewan. Terus di sini ada kelas turunan, saya beri nama kelasnya kucing atau hewan. Public override void suara hewan, dan untuk dipanggilnya console write line, ini hasil keluarnya nanti. Nah, kemudian ada objek di sini kucing. Kemudian ada program memanggil metode abstract method. Nah, kemudian dibagi ada regular method atau panggil metode biasa. Oke, langsung kita jalankan saja. Nah, ini hasil program yang tadi. Kucing berkata meong 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 meong. Oke, lanjut ke interface. Nah, interface pada C#. Interface ini adalah sebuah fitur OOP atau Object Oriented Programming yang menampung metode-metode kosong. Interface harus diturunkan pada sebuah kelas jika ingin diimplementasikan. Tidak jauh beda dengan abstract class, hanya saja interface tidak bisa menampung metode default dan tidak mempunyai modifier. Nah, definisi dari interface sendiri adalah interface ini merupakan beberapa fungsi yang dikelompokkan dan dapat diimplementasikan oleh suatu kelas atau struct. Kemudian interface akan berperan penting. Dengan menggunakan interface, developer bisa mensimulasikan pensimulasikan atau interhands untuk struct atau kelas. Nah, kita pindah ke Visual Studio lagi. Oke, kita sudah di Visual Studio. Di sini saya menggunakan interface atau antarmuka yang saya beri value i_alien. Dan ada metode antarmukanya, public, ini turunan atau apa ini? Kelas alien baru i_alien. Terus metode antarmukanya ini public void alien, terus console write line. Ini nanti outputnya. Kemudian ada implementasi antarmuka. Ini ada objek, ini metode panggilnya, console write untuk outputnya. Oke, kita jalankan saja. Nah, ini hasil dari program interface tadi. Oke, sekian dari penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada
salah kata. Terima kasih.